Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pinter semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Pinter, tempatnya belajar teknologi dengan cara yang simpel dan juga jelas. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan soal uji kompetensi keahlian khusus untuk kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, untuk uji kompetensi keahlian ini atau UKK ini tidak hanya dilaksanakan untuk kelas 12 yang akan lulus, akan tetapi UKK ini selalu dilaksanakan bagi kelas 10 yang akan naik ke kelas 11, begitupun kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Nah, UKK ini dilaksanakan pada akhir semester 2 di tiap jenjangnya untuk memastikan kompetensi anak-anak atau peserta didik itu memiliki kompetensi yang sesuai pada tingkatannya. Oke, langsung saja kita buka bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini dia adalah bentuk soal untuk uji kompetensi keahlian mata pelajaran routing switching khusus untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini ada topologi yang dibuat menggunakan software Cisco Packet Tracer, di mana di sini terlihat ada beberapa perangkat, ada PC, ada switch, ada router gitu ya, dan juga ada beberapa server. Nah, di sini juga peserta didik diharuskan untuk melakukan konfigurasi pertama dari mulai konfigurasi IP address, kemudian dilanjutkan nanti untuk konfigurasi VLAN, dan juga nanti ada konfigurasi interVLAN ya untuk router on the stick, kemudian nanti ada konfigurasi PTP, ada konfigurasi DHCP server, kemudian ada dynamic routing ya. Di sini dynamic routingnya menggunakan dua, yaitu routing RIP dan juga routing EJRP. Kemudian yang terakhir ada static routing, dan juga untuk static routing di sini itu menggunakan default routing. Jadi ini adalah bentuk topologi yang harus diselesaikan oleh peserta didik selama melaksanakan uji kompetensi keahlian. Nah, di sini untuk paket tracer ini bentuknya filenya adalah bentuk PKA. Jadi di sini sudah muncul soalnya, di mana nanti untuk peserta didik ketika menyelesaikan soal ini, maka di sini akan terlihat completion ya. Di sini kalau misalkan nanti konfigurasinya benar gitu ya, maka presentasi ini akan meningkat seiring dengan konfigurasi dari peserta didik tersebut. Konfigurasinya berjalan dan juga benar, maka di sini presentasinya akan bertambah, poinnya akan bertambah. Nah, di sini soalnya sudah tertera ya, dari mulai poin 1 di sini materi yang harus dikuasai apa saja, kemudian di sini juga ada identitas dari soalnya, dan dilanjut dengan beberapa informasi. Yang pertama ada tabel VLAN ya, untuk kantor 1 dan kantor 2. Nah, di sini diharuskan kita harus membaca dengan teliti ya bagaimana informasi yang diberikan pada soal. Kemudian di sini juga ada langkah kerja apa saja yang harus dilakukan selama mengerjakan soal. Di sini sudah dipandu sedemikian rupa di dalam soal, jadi apa yang harus kita kerjakan itu dari pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, di sini sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana step by step untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal ini. Untuk video ini saya akan bagi menjadi 3 bagian ya, karena memang kalau misalkan dibuat dalam satu video itu nanti akan terlalu panjang, maka nanti akan dibuat menjadi 3 bagian. Oke, yang mungkin yang pertama nanti kita akan melakukan konfigurasi di area ini ya. Kemudian yang selanjutnya di area ini ya, yang bagian tengah, kemudian yang terakhir adalah di bagian ini. Nah, jadi nanti peserta didik itu menyelesaikan topologi ini ya, dan juga nanti soal ini bentuknya dalam file PKA, jadi nanti ada waktu atau time lapse ya di sini. Waktunya sekitar 2 jam gitu ya. Nah, waktu ini nanti akan hitung mundur gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka ketika waktunya habis, siswa nanti si file paket tracernya ini akan menutup secara otomatis gitu ya. Oleh karena itu, ketika nanti peserta didik melakukan konfigurasi, maka diharuskan untuk selalu menyimpan konfigurasinya ya. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasinya setiap kali menyelesaikan konfigurasi.
Oke, langsung saja kita akan melakukan konfigurasi untuk bagian pertama, yaitu untuk kantor 1, kemudian dilanjut dengan kantor 2, dan juga nanti dilanjut dengan konfigurasi pada router 4. Nah, untuk konfigurasi bagian pertama ini, silakan disimak dengan baik dan disimak sampai dengan selesai videonya. Oke, silakan diperhatikan. Oke, pertama kita akan melakukan konfigurasi pada switch 2, kemudian nanti ke switch 1 ya, dan juga nanti terakhir kita konfigurasi di router 4. Nah, di sini untuk switch 2 itu untuk area kantor 1, kemudian untuk switch 1 itu untuk area kantor 2. Nah, di sini juga nanti sudah ada ya VLAN yang harus dibuat, itu VLAN berapa, ada berapa VLAN, kemudian nanti rank dari masing-masing VLAN itu untuk portnya berapa dari berapa ya. Nah, di sini juga untuk networknya dari masing-masing VLAN juga sudah ditentukan, baik di dalam topologi maupun di dalam soal juga bisa dilihat ya di sini. Jadi tidak usah khawatir kalian bolak-balik melihat soal, karena di sini juga sudah tertera VLAN berapa saja yang harus dibuat, kemudian rank ya untuk portnya dan juga networknya. Ya, jadi silakan dicermati baik soal maupun di dalam topologinya. Ya, yang pertama kita akan konfigurasi switch 2. Silakan masuk ke menu global ya. Kemudian ganti hostname-nya. Di sini hostnya yaitu switch 2 ya. Oke, jangan lupa, saya mengingatkan jangan lupa untuk mengganti hostname pada setiap perangkat yang ada di topologi di sini, terutama pada switch dan juga router ya, karena switch dan router ini untuk nama hostname itu menjadi penilaian ya. Jadi ketika kalian mengganti hostname-nya sesuai dengan soal, maka nanti poinnya akan bertambah, persentasenya akan bertambah. Oke, kita lanjutkan konfigurasinya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Oke, di sini saya sudah buat VLAN ya, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya, VLAN 10 gas ya, VLAN 20 itu stub, VLAN 30 CS. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan mapping port ya sesuai dengan rank-nya. Pertama kita buat dulu rank untuk VLAN 10. Oke, dilanjut dengan interface rank EVA 0/10 sampai dengan 19 untuk VLAN 20. Oke ya. Di sini sudah dibuat mapping portnya. Di sini ada rank ya, rank port dari flash Ethernet 1 sampai 9 itu nanti aksesnya untuk VLAN 10 ya, dimana nanti modenya adalah mode akses. Kemudian untuk rank dari 10 sampai 19 itu untuk VLAN 20, kemudian untuk rank dari flash Ethernet 20 sampai dengan 24 itu untuk VLAN 30. Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya yaitu gigabit 0/0 itu sampai dengan G0/1. Nah, ini untuk oh sorry ya, ada kesalahan. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa dalam suite ini dia tidak memiliki interface gigabit 0/0 ya. Nah, di sini ada salah penulisan port ya. Harusnya di sini dimulai dari 0/1 sampai dengan 0/2. Oke, jadi diperhatikan ya di sini adanya gigabit 0/1 dan juga gigabit 0/2. Tadi ada kesalahan penulisan 0/0 sampai dengan 0/1. Harusnya adalah 0/1 sampai dengan 0/2. Oke, kita sesuaikan saja di sini.
1 sampai 2 ya. Dimana di sini kita buat untuk gigabit /0 dan /2 ini menggunakan mode terang ya. Jadi mode terang ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat baik dengan switch maupun dengan router ya. Kalau ke endpoint kita menggunakannya yaitu mode akses. Oke, dan exit ya. Nah, pembuatan VLAN ini sudah selesai. Kita cek menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, untuk menggunakan perintah show VLAN brief ini silakan keluar dulu dari global mode ya. Baik, di sini sudah terlihat dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini terlihat VLAN 10 sudah terbuat ya, VLAN 20, kemudian VLAN 30 juga sudah, dan juga di sini berikut dengan mapping portnya ya. Port 1 sampai 9 itu ada di VLAN 10, port 10 sampai 19 ada di VLAN 20, dan juga port 20 sampai 24 itu ada di VLAN 30. Perhatikan mapping port ini jangan sampai salah. Oke, silakan dicek kembali. Nah, pembuatan VLAN dan juga pemberian akses ya, dan juga mapping port sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk konfigurasi PTP ya. Jadi nanti switch 1 ini dia akan menerima informasi dari switch 2 terkait dengan nama VLAN. Jadi di switch 1 nanti kita tidak perlu membuat VLAN lagi. Nama-nama VLAN yang dibuat di switch 2 ini nanti akan diteruskan ke switch 1 menggunakan PTP ya. Oke, masuk ke global mode. Kita buat di sini PTP mode server ya. Kemudian PTP domain tkj stexa.id. Selanjutnya adalah PTP password, yaitu tkj 123. Nah, switch 2 ini dia bertindak sebagai server ya. Jadi jangan sampai salah bahwa switch 2 ini dia bertindak sebagai PTP-nya mode server. Nah, oke. Untuk di switch 2 ini kita konfigurasi selesai ya. Kita lanjut ke switch 1. Oke. Masuk ke CLI ya. Jangan lupa untuk di switch 1 ini kita ganti seperti biasa hostname-nya. Masuk ke menu global, kita rubah host switch 1. Oke ya. Nah, di sini hostname-nya sudah kita rubah, kemudian kita konfigurasi PTP mode client agar nanti VLAN yang dibuat di switch 2 itu masuk ke switch 1. Oke. Di sini untuk PTP-nya sudah dibuat, coba kita cek apakah VLAN-nya sudah masuk menggunakan show VLAN brief. Oke, perhatikan ya. Di sini untuk nama-nama VLAN-nya sudah masuk ya, ada VLAN 10, 20 dan juga 30. Akan tetapi mapping portnya itu belum dimasukkan ya. Jadi kita harus masukkan masukkan kembali ya, seperti sama halnya pada switch 2. Oke.
Oke, jadi untuk switch 2, oke maaf. Jadi untuk switch 1 ini ya, untuk switch 1 ini yang ditransfer dari PTP server itu adalah nama-nama dari VLAN-nya. Nah, untuk mapping portnya itu dibuat lagi seperti halnya kita konfigurasi di switch 2 tadi ya. Kita untuk interface-nya rank-nya masih tetap sama. Jadi 1 sampai 9 itu untuk VLAN 10, 10 sampai 19 untuk VLAN 20, dan juga 20 sampai 24 itu untuk VLAN 30. Kemudian untuk interface gigabit 1 sampai 2 itu untuk mode terang ya. Oke, di sini untuk switch 1 itu sudah selesai. Kita kembali lagi cek apakah mapping portnya sudah sesuai dengan mengetik perintah show VLAN brief ya. Nah, di sini sudah selesai untuk mapping portnya. Sama dengan yang dilakukan di switch kedua tadi yang kita konfigurasi pertama. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi di switch 1 dan juga switch 2 ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita lakukan konfigurasi pada router 4. Kita akan buka router 4-nya. Nah, di router 4 ini kita akan melakukan konfigurasi ya. Bagaimana nanti kita akan melakukan konfigurasi interVLAN dan juga DHCP. Jadi nanti karena di sini kabel yang terhubung ke switch 2 itu hanya satu kabel ya. Sedangkan nanti ada 3 buah network ya dalam satu kabel tersebut, maka kita perlu menggunakan enkapsulasi. Oke, silakan disimak konfigurasi yang dilakukan di router 4 ini agar tidak terlewat, jangan skip videonya. Oke, pertama kita masuk ke menu global. Nah, seperti biasa kita rubah terlebih dahulu hostname-nya yaitu R4 ya. Nah, setelah kita rubah hostname-nya, masuk ke interface G0/0 ya. Lihat di sini interface yang terhubung ke switch 2 itu menggunakan gigabit 0/0, kemudian kita nyalakan. Nah, di sini interface-nya sudah nyala, sudah hijau ya, tadi berwarna merah, sekarang sudah berubah menggunakan menjadi warna hijau, mohon maaf. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP, kemudian membuat sub interface dan melakukan enkapsulasi pada sub interface tersebut, dan juga nanti kita melakukan konfigurasi DHCP server. Oke, silakan disimak videonya sampai dengan selesai. Nah, di sini perintahnya adalah interface G0/0.10 ya. Ini mewakili VLAN yang tadi kita buat yaitu VLAN 10 untuk membuat sub interface-nya. Oke, kita sudah masuk ke sub interface, di sini ditandai dengan sub if ya. Lakukan encapsulation .1q ya. Pertama untuk VLAN 10, kemudian masukkan IP address-nya. Oke. Perhatikan di sini ketika memasukkan IP address ya, di sini yang terlihat di bagian topologi itu adalah bagian network ya. Di sini networknya 10.10.10/28. Untuk lebih detailnya silakan dilihat di dalam soal. Nah, di sini masuk ke bagian router 4. Nah, di sini terlihat untuk gigabit 0/0.10 ya, 20, 30 ini adalah IP address-nya yang ini ya, 10.1, kemudian 20.20.1, 30.30.1, dan juga berikut dengan subnet mask-nya. Nah, di sini /28 untuk subnet mask-nya yaitu 240. Jadi jangan sampai salah memasukkan IP address, karena kalau misalkan salah memasukkan IP address maka poinnya tidak bertambah dan kemungkinan si kliennya nanti tidak akan bisa terhubung. Dan satu hal lagi, silakan diulangi dan dicermati setiap soal yang ada ya, karena ini tidak menyusun, tidak membuat topologi dari awal, hanya melakukan konfigurasi dan menghubungkan semua perangkat sehingga menjadi bisa berkomunikasi. Oke, kita lanjut ya.
net masknya kita masukkan. Oke. Kemudian masuk untuk membuat sub interface kedua itu untuk pilihan 20 ya. Kemudian dienkapsulasi. Tambahkan IP address-nya. Oke, yang terakhir untuk pilihan 30 sama dienkapsulasi juga, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Oke, untuk IP address sudah selesai ya, untuk yang mengarah ke switch 2. Nah, sekalian untuk IP address yang mengarah ke sebelah kiri ya, nanti ke router 3, kita masukkan dari sekarang, tidak apa-apa. Kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu interface G0/1 ya. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, yaitu lihat di sini, ini adalah bagian network-nya 5.5.5.0/30. Ini adalah IP address-nya ya. Ini /30 hanya ada 2 host. Nah, di sini titik 2, yang ini adalah titik 1. Jika tidak yakin, silakan dibuka soalnya, dan di sana ada tabel IP address-nya. Oke, silakan ditambahkan. Kemudian subnet mask-nya dimasukkan juga. Ingat ya, untuk subnet mask ini mengikuti prefix yang ada di topologi ya, maupun di soal. Prefixnya silakan diperhatikan. Kita nyalakan, kemudian exit. Nah, untuk konfigurasi IP di router 4 ini sudah selesai, akan tetapi IP address ini belum bisa diterima oleh klien dari masing-masing VLAN. Agar si klien ini dia mendapatkan IP address secara otomatis, secara DHCP, maka kita perlu melakukan konfigurasi DHCP di router ya. Jadi nanti service DHCP servernya itu ada di router 4. Oke, kita akan buat DHCP server untuk VLAN 10. IP pool ya. Oh, mohon maaf, IP DHCP pool ya. VLAN 10. Oke, perintahnya ini IP DHCP pool VLAN 10 ya. Kemudian masukkan networknya. Yang pertama yaitu networknya 10.10.0. Kemudian net mask-nya 255.255.255.240. Oke. Kemudian default router 10.10.10.1. Nah, untuk default router ini adalah IP address yang akan dijadikan gateway nanti di klien. Dan yang terakhir kita masukkan DNS server ya, 8.8.8.8. Oke, exit. Jadi DNS server ini nanti klien yang ada di VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, baik di kantor 1 dan juga kantor 2, itu nanti semuanya bisa mengakses server yang ada di sini. Baik itu server Google maupun ada server Kemdikbud. Jadi penting untuk memasukkan DNS server ini, agar nanti si klien ini bisa terhubung ke server ya. Oke, selanjutnya kita buat DHCP server untuk VLAN 20. VLAN 20 ya. Oke, jangan pakai spasi. Kemudian networknya, net mask-nya kita masukkan, default routernya kita masukkan. Nah, di sini jangan sampai salah ya, ini untuk VLAN 20. Kemudian DNS servernya sama. Oke, selanjutnya kita buat DHCP untuk VLAN 30. Kemudian networknya kita masukkan. Kemudian default routernya kita masukkan juga. Dan yang terakhir adalah
DNS server. Oke. Nah, di sini kita sudah buat IP address ya untuk interVLAN, kemudian konfigurasi DHCP server. Sekarang kita cek di klien di sini ya. Pertama kita dari kantor 1, harusnya dia mendapatkan IP address secara otomatis. Masuk ke bagian desktop, klik bagian DHCP. Oke ya. Dia sudah mendapatkan IP address secara otomatis 10.10.10.2. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1 dan DNS servernya 8.8.8.8 ya. Oke, lakukan untuk semua PC. Semuanya harus mendapatkan IP address sesuai dengan networknya masing-masing. Oke, yang ini harusnya dia mendapatkan network 30 ya. IP address-nya .2 ya. Kenapa tidak .1? Karena sudah digunakan di router ya dan dijadikan gateway di klien. Maka IP address-nya dimulai dengan .2 ya. Dan yang di bagian atas ini juga harusnya dia sudah mendapatkan IP .3 ya. Nah, 10.10.10.3. Kemudian untuk VLAN 20-nya, klien yang ada di VLAN 20 juga sama mendapatkan IP address akhirannya .3 ya. Tapi networknya 20.20.20 ya. Oke, yang terakhir VLAN 30. Oke, clear ya. Semua klien di sini sudah mendapatkan IP address dari router 4. Coba kita cek untuk kirim pesan dari PC 5 yang ada di VLAN 10 ke PC 4 yang ada di VLAN 30. Oke, biasanya untuk pertama kali mengirim itu failed ya. Dicoba kembali. Nah, selanjutnya adalah sukses. Harusnya sukses ya. Tapi ketika misalkan dicoba kedua kalinya masih failed, berarti ada kesalahan dalam konfigurasinya. Silakan dicek kembali konfigurasi yang dilakukan. Nah, ini sudah sukses. Kemudian coba kirim pesan lagi dari VLAN 20 misalkan ke VLAN 10 yang ada di bawah. Oke, pertama file ya, dicoba lagi. Nah, sukses ya. Oke, yang ini misalkan ke sini. Ini sukses ya. Oke. Kita lihat skor apakah bertambah. Oke, tentunya bertambah ya. Nah, di sini skornya bertambah. Tadi di awal kita melihat skornya adalah 3 ya. Sekarang bertambah menjadi 37%. Oke ya, jadi untuk video tutorial bagian pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya untuk bagian kedua, yaitu bagian yang tengah ini ya, dimana nanti ada 5 router yang harus kita konfigurasi, terus kita lakukan routing, dan juga nanti ada yang namanya redistribusi routing ya, untuk menggabungkan 2 routing yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu untuk video panduannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.